Shalom semua saudaraku dengan kasih oleh Tuhan. Saat ini pandemi memang belum berakhir, tapi bukan berarti kita tidak bisa memuliakan nama Tuhan. Walaupun saat ini dengan melalui ibadah online, kita tetap akan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menaikkan pujian, Ku masuk ruang Maha Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai ibadah kita dengan hati yang tulus ikhlas serta dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih daripada Yesus Kristus serta penyertaan daripada Roh Kudus ada pada kita sekalian. Amin. Pada ibadah pagi hari ini, ayat firman Tuhan yang akan mendasari ibadah kita terambil dari Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu
hari depan yang penuh harapan. Amin. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami diizinkan untuk beribadah online Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, pada akhirnya. Engkau berkati juga anak-anak-Mu yang melayani pada saat pagi hari ini Tuhan. Kiranya sukacita yang daripada Tuhan mengalir. Hati yang penuh tulus ikhlas menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau hadirkan di tengah-tengah kami. Berkati juga setiap jemaat-jemaatnya pagi hari ini mengikuti ibadah online Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dengan damai sukacita daripada Tuhan, dengan penuh semangatnya daripada Tuhan. Kami serahkan ibadah kami Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, malah kita menghampiri Allah Bapa kita dengan hati yang tulus ikhlas, mengaku dosa-dosa kita kepadanya sambil berseru dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosa kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Mari mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaran kita. Dan Engkau mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kami. Bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, Bapa penyayang, aku seorang yang berdosa yang hina-hina ini datang mengaku semua dosa dan kejahatanku kepadamu. Dengan dosa dan kejahatan ini, aku senantiasa menyakiti hati-Mu dan patut menerima hukuman-Mu baik di dunia maupun di akhirat. Namun dengan hati yang remuk redam, aku menyesali dosa-dosa ini, dan dengan hati yang tulus ikhlas, aku bertobat dari dosa-dosaku. Dan aku berdoa kepadamu demi belas kasihan-Mu yang tak terhingga, dan demi penderitaan dan kematian yang suci dan pahit dari anak kesayangan-Mu Yesus Kristus. Tunjukkanlah kasih karunia dan rahmat-Mu kepada aku seorang yang berdosa yang hina ini. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang tidak pernah melihat rupa maupun harta yang kita punyai, tetapi hati hamba yang selalu dicarinya. Biarlah semua yang terbaik yang kita punya, kita persembahkan pada Tuhan. Kita akan menanggapi dengan menaikkan pujian hati hamba.
begitu hebat Tuhan. Ajaib, berkuasa semua perbuatan-Mu. Hidupku tanpa Engkau tidak ada artinya. Ku nyanyi haleluya.
dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umat Tuhan. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panji Tuhan, api kemuliaannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan taburan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudara Yohanes Abraham Kardila STH. Kita siapkan hati dan pikiran kita dengan menaikkan pujian bagaikan bejana.
bercanda, siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendakku, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, Memuliakan nama-Mu Tuhan. memuliakan nama-Mu, Memuliakan nama-Mu Yesus. memuliakan Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami diizinkan ibadah dan kami diizinkan juga mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau berkati jalannya firman dari awal hingga akhirnya Tuhan. Engkau yang berbicara di tengah-tengah kami. Engkau yang mengubahkan kami Tuhan, jadi serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Berkati juga setiap jemaat-jemaat-Mu yang mendengarkan, kiranya kasih karunia Tuhan dicurahkan dalam kehidupan mereka dan dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kau juga berkati hamba-Mu yang hina ini Tuhan, biarlah menjadi saluran berkat pada saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa kami yang baik, kami sambut firman-Mu dan mengucapkan syukur hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya sapa sekali lagi, shalom. Semuanya sehat, puji Tuhan. Kita akan baca ayat firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul memperoleh rencana indah Tuhan. Bapak Ibu, di masa-masa COVID-19 pada saat pagi hari ini, tentu telinga kita tidak asing dengan yang namanya vaksin. Vaksin itu tujuan pemerintah supaya kita hidup sehat, supaya kita sehat, kebal terhadap virus meskipun belum 100%. Banyak isu-isu di luar sana Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah dengar bahwa vaksin itu katanya ada chipnya di dalamnya. Sehingga banyak orang takut bahwa vaksin itu tanda-tanda dari akhir zaman atau yang bisa dibilang 666. Banyak isu-isu beredar Bapak Ibu. Banyak para teolog-teolog juga memprediksi ini adalah akhir zaman. Atau banyak orang-orang lain juga memprediksi, bahkan juga teolog-teolog mengatakan mungkin orang-orang yang mengatakan seperti itu mungkin takut disuntik. Bisa jadi Bapak Ibu.
Namun yang harus kita percaya, Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Itu yang harus kita percaya. Kita juga punya rencana Bapak Ibu. Kita punya rencana, Tuhan juga punya rencana yang tentunya sama-sama indah. Indah bagi kita juga indah bagi Tuhan. Kita mungkin punya rencana indah, Tuhan juga punya rencana indah. Kita sering menghayal Bapak Ibu. Mungkin kita sering menghayal sesuatu yang indah. Mungkin kita jalan-jalan kemana-mana. Mungkin kita mau makan-makan yang enak. Mungkin besok aku mau makan-makan yang enak dengan keluargaku. Atau mungkin mau liburan ke luar negeri. Mau liburan mungkin ke Disneyland yang mungkin indah anak-anak muda. Atau mungkin yang sederhana-sederhana saja. Mungkin besok saya rencana mau liburan ke Tawangmangu bersama keluarga. Rencananya indah Bapak Ibu, itu rencana manusia. Mungkin saya mau piknik kemana? Yang mungkin menurut kita indah dengan keluarga kita. Mau ke pantai atau kemana saja. Itu indah bagi kita. Bapak Ibu, kita boleh katakan indah. Rencana manusia mungkin merencanakan sesuatu yang indah. Tapi belum tentu ujungnya itu indah. Yang seperti yang kita bayangkan atau yang seperti kita pikirkan. Atau yang seperti yang kita rencanakan. Bapak Ibu, saya punya cerita Bapak Ibu. Di suatu hari ada satu keluarga yang mau kondangan Bapak Ibu. Mau kondangan, ada undangan mau kondangan, pergi ke kondangan. Sang istri dandan dengan begitu cantiknya. Dandan dengan begitu cantiknya, sang suami sudah selesai. Biasanya kalau sang suami ini nunggu istrinya lama dandan, biasanya ngomel-ngomel Bapak Ibu. Ngomel-ngomel, kok lama sekali dandannya. Mandi lama, dandan pun lama. Padahal tujuan sang istri ini ketika nanti sampai ke kondangan supaya dipandang indah, dipandang cantik. Ketika dandan dengan cepat, pakai alis, pakai lipstik dan segala macam. Tiba akhirnya sudah selesai, mereka berangkat. Naik motor Bapak Ibu. Naik motor, sampailah ke kondangan. Biasanya kalau kita sampai ke tempat kondangan, apa yang pertama kita lakukan? Yang pertama, cek kerapian kita. Kita sudah rapi atau belum? Sudah cantik apa belum? Tapi pada waktu itu keluarga ini begitu selesai cek rapi begitu cepatnya masuk ke kondangan. Masuk bersalaman dengan yang punya hajat supaya dipandang cantik. Tapi ketika dilihat orang, sang istri itu kok kelihatannya aneh. Sang istri merasa kok orang-orang pandang aku itu aneh. Ya mungkin aku terlalu cantik. Mungkin bilang begitu. Mungkin aku terlalu cantik, terlalu muda. Akhirnya biasanya kalau ibu-ibu itu atau istri itu bawa kaca kecil untuk ngaca. Dilihat dengan begitu kagetnya. Ternyata orang-orang ini memandang sang istri ini dengan sinisnya begitu bukan karena dia cantik. Tapi karena bulu matanya hilang satu Bapak Ibu. Panik enggak? Sangat panik. Tentunya sangat panik. Rencana kita boleh indah. Tapi belum tentu rencana itu berakhir indah. Yang seperti yang kita harapkan. Tapi yang kita percaya, Tuhan punya rencana yang indah. Jika Tuhan rencanakan yang indah, terjadi juga pasti indah. Bapak Ibu, jemaat di Roma itu jemaat yang sangat-sangat, saya rasa jemaat-jemaat yang sangat tragis Bapak Ibu. Hidupnya mungkin sudah miris sekali Bapak Ibu. Karena jemaat-jemaat di Roma ketika dia mau percaya kepada Yesus Kristus, ketika dia mau mengikuti Yesus Kristus, menganggap Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, yang pertama dia harus kehilangan kewarganegaraan Roma. Yang kedua, dia harus menjadi buronan. Yang artinya ketika orang Roma ini percaya kepada Kristus, mereka adalah musuh negara.
Mereka melakukan ibadah, artinya ketika mereka bukan warga negara Roma, mereka berhak juga dibunuh. Tragis hidupnya Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita yang hidupnya indah, hidupnya mungkin enak, apapun yang kita butuhkan tercukupi. Bagaimana Bapak Ibu? Akankah kita seperti jemaat ketika kita menghadapi seperti jemaat di Roma, hidup kita santai-santai saja? Tentu pasti panik. Tapi jemaat di Roma dengan antusiasnya percaya. Hingga sampai sekarang Roma itu menjadi negara Kristen. Itu usaha yang begitu gigih Bapak Ibu. Begitu gigih. Orang-orang Roma percaya suatu saat, dan orang-orang Roma pada saat itu percaya Tuhan punya rencana yang indah. Dibuktikan dengan sekarang. Negaranya menjadi negara Kristen. Tuhan punya rencana yang indah di balik itu semua. Tentunya Tuhan juga punya rencana yang indah bagi kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, siapa yang berhak memperoleh rencana indah Tuhan? Kita akan masuk dalam poin. Siapa yang berhak menerima rencana indah Tuhan? Yang pertama, di ayat ke-28a dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang pertama, bagi mereka. Artinya, poin yang pertama orang-orang pilihan. Siapa yang berhak memulai rencana indah Tuhan? Yang pertama orang pilihan. Orang pilihan itu siapa Bapak Ibu? Orang-orang yang percaya. Bapak Ibu, saya pernah ke Surabaya Bapak Ibu. Saya rasa itu di tahun 2014 saya ke Surabaya. Ketika saya sampai di Surabaya, saya ditanya sama orang Surabaya. Masnya orang mana? Saya bilang begini, saya orang Cina. Maaf Bapak Ibu ya, saya orang Cina. Dengan begitu kagetnya orang Surabaya ini bilang, Cina kok hitam? Saya bilang saya Cina yang dikutuk. Makanya hitam. Artinya Bapak Ibu di situ siapa kita itu penting. Orang lain harus tahu siapa kita. Artinya identitas seseorang itu penting. Gak main-main Bapak Ibu. Identitas seseorang itu penting. Jangan sampai ketika orang lain tanya siapa kita nggak tahu. Identitas kita menjadi orang Kristen itu penting. Karena apa Bapak Ibu? Ketika kita benar-benar menjadi orang pilihan, artinya kita ini adalah orang-orang penting. Perhatikan kata mereka. Bagi mereka. Bagi mereka ini artinya orang pilihan. Bagi mereka. Artinya hanya segelintir orang, bukan semua orang. Berarti orang pilihan itu enggak banyak Bapak Ibu. Bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Siapa yang mengasihi Tuhan? Dia orang pilihan. Kita lihat Bapak Ibu. Di Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Saya akan bacakan. Yosua pasal yang pertama, ayat 1 sampai yang ketiga. Begini bunyi firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Bapak Ibu, kalau kita teliti ayat ini, Tuhan memilih Yosua itu enggak main-main. Yosua ini orang pilihan Bapak Ibu. Karena Tuhan tahu Yosua ini mengasihi Tuhan. Makanya dia dipilih.
Karena Tuhan juga tahu Yosua ini taat kepada perintah Tuhan. Kalau kita baca sebelumnya, kita lihat Yosua begitu gigihnya ada di dekat Tuhan. Mengiringi Musa, mendampingi Musa. Dan Tuhan lihat kegigihannya, ketaatannya, kasihnya kepada Tuhan. Tuhan lihat. Maka pada saat itu Tuhan memilih Yosua bin Nun. Bapak Ibu, juga mungkin saya boleh bertanya, kira-kira apa sih makanan kesukaan kita? Banyak orang bilang saya suka kakap bakar, saya suka lagi mie gacoan dan segala macam. Lalu ketika kita ditanya kembali, kenapa kita suka makanan itu? Ya karena saya suka. Itu prinsipnya. Kenapa Tuhan jadikan kita orang pilihan? Karena Tuhan suka kepada kita. Karena Tuhan lihat hati kita. Tuhan suka kita, cara kita mengasihi Tuhan. Maka daripada itu kita dijadikannya orang-orang pilihan. Tuhan menjadikan kita orang pilihan itu tidak asal-asal Bapak Ibu. Tapi benar-benar Allah itu suka kepada kita. Artinya kalau menurut kesukaan Tuhan, artinya tidak semua orang yang beragama Kristen itu orang pilihan. Tidak semua yang KTP-nya Kristen itu orang pilihan. Kita lihat. Bagaimana kita tahu kita orang pilihan atau tidak? Kita koreksi sendiri-sendiri Bapak Ibu. Hati kita melekat dengan Tuhan atau tidak? Ikut maunya Tuhan atau tidak? Mungkin kita sering terjerumus kemana-mana Bapak Ibu. Tapi apakah hati kita melekat kepada Tuhan? Ketika kita bangun tidur atau mau tidur, siapa yang kita ingat? Apakah kita, oh aku ingat Tuhan, berdoa. Ketika bangun tidur, pertama yang kita lihat apa Bapak Ibu? HP kita atau kita berdoa terlebih dahulu? Itu yang menjadi koreksi bagi kita. Banyak orang yang katanya aku mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatiku. Tapi kenyataannya Bapak Ibu ketika dia bangun tidur, dia lihat WA dulu. Siapa yang WA? Telepon dulu. Baru setelah itu bilang, aku bersyukur Tuhan. Berarti sama saja kita menomorduakan Tuhan atau tidak? Itu menurut Bapak Ibu sendiri yang menilai. Bagaimana cara Bapak Ibu mengasihi Tuhan? Itulah kenapa Tuhan menjadikan kita orang pilihan. Kita orang pilihan atau tidak? Itu Bapak Ibu sendiri yang tahu hati kita melekat dengan Tuhan atau tidak. Karena tidak semua orang yang berlabelkan Kristen itu orang pilihan. Bapak Ibu, ada sahabat saya bilang begini Bapak Ibu. Ketika hanya KTP kita yang Kristen, tapi bukan diri kita yang Kristen, yang benar-benar pengikut Tuhan, yang melekat kepada Tuhan. Nanti di saat akhir zaman, saat pengangkatan Bapak Ibu, KTP kita yang diangkat. Karena ternyata KTP kita lebih Kristen daripada kita. Ada yang bilang begini, lebih baik kita kehilangan iman kita atau uang kita. Itu Bapak Ibu sendiri yang menjawab. Yang pertama Bapak Ibu, siapa yang berhak memperoleh rencana indah Tuhan? Yang pertama itu orang pilihan. Dan yang kedua, siapa yang berhak memperoleh rencana indah Tuhan? Yang kedua adalah orang yang terpanggil. Di ayat yang ke-28b. Saya akan bacakan. Yaitu bagi mereka yang terpanggil. Yaitu bagi mereka yang terpanggil. Sesuai dengan rencana Allah. Makna terpanggil Bapak Ibu. Itu artinya terpanggil itu artinya kita terbeban. Tergerak hati kita. Kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Terpanggil itu terbeban, tergerak.
Kalau untuk terpanggil untuk kemuliaan nama Tuhan, itu artinya kita tergerak, terbeban untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi banyak orang memaknai terpanggil ini kadang-kadang kurang tepat. Kurang tepat. Memaknai terpanggil dan pelayanan itu kadang-kadang kurang tepat. Bapak Ibu, terpanggil itu, melayani itu gak harus di depan mimbar Bapak Ibu. Gak harus WL, gak harus kita main multimedia atau mungkin worship. Gak harus kita jadi among tamu melayani itu Bapak Ibu. Kita terpanggil gak harus itu Bapak Ibu. Lebih baik kesampingkan itu semua kalau kita belum benar-benar merawat keluarga kita. Ketika kita mengasihi anak kita, mengasihi istri kita, mengasihi saudara-saudara kita. Itu juga pelayanan. Itu juga butuh panggilan Bapak Ibu. Gak main-main. Apakah kita lebih mengesampingkan itu semua dan kita lebih mendahulukan di depan mimbar supaya terlihat suci Bapak Ibu. Ada satu dosen saya bilang gini, ujian terberat kita di hari Minggu adalah ketika kita satu langkah keluar dari gereja. Ada satu teolog Bapak Ibu, ada satu teolog ketika dia berkhotbah di depan mimbar, istrinya di belakang Bapak Ibu. Ketika dia bilang, kasihlah Tuhan dengan sepenuh hatimu, dengan sepenuh jiwamu, dan sepenuh akal budimu. Si istri di belakang bilang apa? Bohong itu, bohong. Kasihlah istrimu, anakmu. Teriak istri yang di belakang. Itu bohong, bohong. Karena dalam kenyataannya yang berkhotbah ini gak bisa melakukan itu semua. Di depan mimbar itu berat Bapak Ibu. Bagaimana itu Bapak Ibu? Bahkan sang istri ke depan. Diambilnya bajunya, disuruhnya turun. Karena dalam kenyataannya apa yang dia katakan tidak bisa dilakukan. Kita akan baca 1 Petrus 2 ayat yang ke-21. 1 Petrus 2 ayat yang ke-21. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Amin. Bapak Ibu, kita ini terpanggil untuk mengikuti jejak Tuhan. Ada dua hal bagi saya kenapa Tuhan harus turun ke dunia. Yang pertama untuk menebus dosa manusia. Yang kedua untuk menjadi contoh bagi kita bagaimana hidup di dalam Tuhan. Dan yang terakhir begini Bapak Ibu, untuk menyatakan Tuhan yang benar. Ada 3 berarti Bapak Ibu. Tuhan datang ke dunia, Yesus datang ke dunia. Memberi teladan kepada kita bagaimana kamu hidup, bagaimana kamu harus menyembah Tuhan. Bagaimana kita harus di hadapan Tuhan. Tuhan kasih contoh kepada kita. Hiduplah seperti Yesus hidup. Dia memberi teladan kepada kita. Apakah kita mengikuti teladan Yesus? Kita sendiri yang menilai. Kita lakukan pekerjaan kita. Kita ikuti teladan kita. Yesus Kristus. Kita punya panggilan masing-masing Bapak Ibu. Kita punya beban masing-masing. Kita punya panggilan masing-masing. Tentu Tuhan akan beri karunia kepada kita untuk dalam panggilan-panggilan kita. Kita tidak bisa mengerjakan panggilan orang lain. Karena di mana kita difokuskan untuk dipanggil, disitulah kita akan melayani. Bapak Ibu, kalau saya boleh gambarkan grafik segitiga, bentuk segitiga itu Bapak Ibu, itulah langkah-langkah kita ketika kita terpanggil untuk melayani Tuhan. Yang pertama yang paling atas, Tuhan memberikan kepada manusia kepada sesama, dan sesama itu kembali kepada Tuhan.
Kita terpanggil untuk melayani sesama kita. Supaya sesama kita mengenal Tuhan. Grafiknya seperti segitiga Bapak Ibu. Tapi banyak orang bilang Tuhan itu terlalu jauh. Tuhan itu terlalu tinggi. Tuhan itu terlalu besar. Memang besar. Sehingga orang-orang itu sulit mengenal Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu, saya punya cerita begini Bapak Ibu. Ada seorang anak dan bapaknya. Ketika anak itu bilang sama bapaknya, "Pak, kita mau jalan-jalan ke bandara yuk." Diantarlah anak itu ke bandara. Diantar ke bandara, pada akhirnya anak itu melihat pesawat yang naik, take over. Dan ada pesawat yang turun ke bandara. Dia lihat begitu rupa, begitu simpang siur, dan akhirnya anak itu bilang begini, "Ya, kenapa kok pesawatnya kelihatannya kecil sekali ya?" Lalu ketika pesawat kedua lewat, sang bapak bilang begini, sang anaknya bilang begini, "Pak, kenapa kok pesawat itu besar sekali ya?" Lalu sang bapak bilang begini, "Sama seperti kita mengenal Tuhan. Ketika kita mau dekat kepada Tuhan, Tuhan akan terlihat besar, maha kuasa. Tapi ketika kita tidak mau mengenal Tuhan, Tuhan itu terlihat kecil yang seolah-olah jauh dari hadapan kita. Begitu jauh jaraknya kepada kita. Tatkala kita mau dekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan terlihat besar di hadapan kita. Besar di hadapan kita. Tapi ketika kita jauh daripada Tuhan, Tuhan akan terlihat kecil, begitu jauh, susah dijangkau. Ini koreksi bagi kita Bapak Ibu. Tuhan di hati kita terasa jauh atau dekat. Yang kedua tadi Bapak Ibu, siapa yang berhak memperoleh rencana indah Tuhan? Yang kedua adalah orang yang terpanggil. Yang pertama tadi orang pilihan, dan yang kedua orang yang terpanggil, dan yang ketiga siapa yang berhak memperoleh rencana indah Tuhan? Yang ketiga adalah orang yang mau diproses. Di ayat ke-28C, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan, sesuai dengan rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu artinya kita ikut alurnya Tuhan. Kita ikut alurnya Tuhan. Artinya ketika kita ikut alurnya Tuhan, ketika kita dikatakan sesuai dengan rencana Allah, artinya kita mau berproses. Kita mau berproses. Mungkin seperti tanah yang dibentuk menjadi patung. Kita mengikuti rencana sang arsitek, sang seniman ini menjadi patung yang begitu indah. Harus diremas-remas dulu. Harus dipukul-pukul, dibanting-banting bahkan Bapak Ibu. Sehingga menjadi dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi patung yang sangat indah. Harus diwarnai, dikurangin, ditambahi. Itu proses bagi kita. Kita mau dikurangi, apa yang di hadapan Tuhan kelihatannya, oh ini harus dibuang, oh ini harus ditambahi. Kasih kita harus ditambah mungkin egois kita harus dikurangi dan segala macam. Bapak Ibu, kalau kita menyimak di dalam Matius pasal yang keempat, ayat ke-18 sampai ke-19, di situ menceritakan tentang Petrus yang dipanggil menjadi penjala manusia. Di situ menceritakan tentang hal itu. Bapak Ibu, pernah enggak kita berpikir Petrus itu ketika dikatakan menjadi penjala manusia, dia harus diproses dulu. Yesus harus naik kapal dulu, berkhotbah dulu, dia ajak dulu ke tengah danau, diperintahkan untuk
menebarkan jala, mendapat ikan begitu banyak. Baru Tuhan katakan seperti itu. Ada proses. Saya percaya Yesus ketika mengatakan itu, Yesus juga melihat hati Petrus. Yesus juga melihat hati Petrus. Kujadikan, perhatikan, kujadikan penjala manusia. Coba perhatikan kata kujadikan. Kujadikan artinya sama dengan kubentuk. Aku ingin kamu menjadi seperti ini. Kujadikan, kubentuk menjadi seperti ini. Artinya di situ ada proses. Kujadikan, bukan jadi. Kujadikan, artinya ada proses, ada tahap di mana dia akan menjadi seperti itu. Di proses itu sakit Bapak Ibu. Coba perhatikan ketika lempengan besi itu menjadi pisau. Ya, dia harus dipanaskan dahulu, ditempah dengan demikian rupa. Besinya merah ditempah. Saya rasa kalau besi itu punya mulut, punya roh, dan bisa berkata-kata Bapak Ibu, mungkin dia akan berteriak. Karena dipalu dengan begitu kerasnya, dibentuk dengan begitu kerasnya. Jadi pisau masih diasah lagi. Ada proses. Palu itu menghancurkan kaca, tapi membentuk besi. Akankah mental kita, hati kita seperti besi itu yang mau ditempah tetap kuat, atau seperti kaca yang ketika dihantam oleh palu pecah, berantakan kemana-mana. Bapak Ibu, kadang-kadang ketika banyak orang mau masuk ke Kristen, itu merasa tidak layak. Merasa tidak layak. Aku sudah kotor. Aku sudah terlalu banyak dosa. Bahkan bahasanya nasi sudah menjadi bubur. Tidak bisa menjadi nasi lagi. Coba perhatikan ini Bapak Ibu. Nasi sudah menjadi bubur. Dan tidak bisa kembali menjadi nasi lagi. Perhatikan baik-baik. Ketika nasi sudah menjadi bubur, ya jangan dijadikan nasi. Jadikan bubur ayam itu lebih enak Bapak Ibu. Kalau nasi jadi bubur jangan dipaksa jadi nasi. Jadikan dia bubur ayam. Itu lebih nikmat Bapak Ibu. Artinya ketika kita merasa tidak layak. Jangan kita merasa aku sudah kotor berarti aku gak layak. Jangan berpikir seperti itu. Ketika kita datang di hadapan Tuhan, orang yang tidak layak jadikan layak. Bahkan dikatakan dalam Alkitab, Tuhan akan mempermalukan orang-orang yang merasa dirinya tinggi dengan orang-orang yang merasa tidak layak. Kadang-kadang juga Tuhan itu memproses kita lewat dosa. Mungkin Tuhan biarkan kita berdosa, tapi Tuhan ingin mengarahkan kita kepada sesuatu. Perhatikan Paulus Bapak Ibu. Kekejamannya kurang bagaimana Bapak Ibu. Banyak orang-orang Kristen dibunuh oleh Paulus. Tapi Tuhan belokkan dia menjadi rasul yang begitu luar biasa. Bahkan rasul yang menjangkau Asia, bahkan Indonesia ini. Mari kita mau diproses Bapak Ibu. Mari kita lihat siapakah yang berhak memperoleh rencana indah Tuhan. Yang pertama adalah orang pilihan. Akankah kita orang pilihan? Kita lihat hati kita. Dan bagaimana, siapa yang berhak memperoleh rencana indah Tuhan? Yang kedua adalah orang yang terpanggil. Akankah di hati kita memang terpanggil untuk melayani Tuhan? Dan yang ketiga adalah orang yang mau diproses. Akankah kita tetap mau diproses? Demikian firman Tuhan. Tutup Alkitab kita akan berdoa. Terima kasih Bapa kami yang baik, kami pagi hari ini diizinkan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya kasih karunia Tuhan melengkapi hati kami, memberi kami kekuatan,
sehingga firman itu menjadi berbuah menjadi iman dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara dalam kehidupan kami sehari-hari dan menuntun kami. Terima kasih Bapa kami yang baik, hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kiranya Engkau sucikan dan kuduskan persembahan kami, baik persembahan gereja, persembahan pembangunan, persembahan persepuluhan maupun persembahan khusus lainnya yang kami berikan bukan karena kami kelimpahan, namun kami belajar memberi dari kekurangan kami. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi, bahkan juga yang belum bisa memberi, agar waktu yang mendatang mereka dapat memberi dengan sukacita. Berkati juga seluruh pengurus yang akan mengolah persembahan ini, berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka agar dapat mengolah keuangan gereja dengan baik. Amin. Kita akan berdoa syafaat. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik, Bapa kami yang mulia, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami akan berdoa pada saat pagi hari ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ini Tuhan. Kami rindu bangsa kami dipulihkan dari COVID-19 ini Tuhan. Dan kiranya Engkau juga memberkati Tuhan Bapak Presiden kami dan wakilnya. Kami percaya Engkau memilih mereka bukan asal-asalan Tuhan, namun Engkau memiliki rencana yang luar biasa bagi mereka juga Tuhan. Berkati DPR, MPR, berkati juga aparat-aparat keamanan yang melindungi bangsa kami, TNI Polri Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Berkati juga anak-anak-Mu yang ada dalam pemerintahan Tuhan. Kiranya berkati mereka, biarlah mereka menjadi terang dan garam di tengah-tengah pemerintahan yang ada. Berkati kota Solo Tuhan, Bapak Gibran dan Bapak Teguh, berkati dengan begitu luar biasanya memimpin kota Solo menjadi kota yang penuh hikmat kebijaksanaan daripada Engkau Tuhan. Berkati juga Bapak Camat kami, berkati RT RW di mana kami tinggal Tuhan. Berkati kesejahteraan, damai sejahtera daripada Tuhan dicurahkan. Kau berkati juga Tuhan datang ke kiri kanan kami Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Mungkin yang mereka lalu lalang di depan gereja kami Tuhan, mereka dapat mendengarkan firman yang disampaikan dan juga mendengar pujian-pujian yang dinaikkan kepada Engkau. Mereka juga dapat terketuk hatinya Tuhan untuk datang ke tempat ini memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan juga gereja kami, Gereja Surafide Surakarta ini Tuhan. Kami rindu Tuhan perluasan untuk gereja kami ini Tuhan, supaya jemaat-jemaat-Mu bisa datang ke tempat ini untuk memuji dan memuliakan Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau juga memberkati perkembangan gereja secara ekonomi maupun secara fisik Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa Tuhan. Berkati setiap jemaat-jemaat yang ada, kiranya Kau berkati mereka semua dalam kesehatan, kekuatan, dan sejahtera daripada Tuhan dicurahkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami kelemahan Kau kuatkan Tuhan, yang mengalami kesedihan Kau hiburkan, yang mengalami mungkin kekhawatiran Tuhan, tolong jawab kekhawatiran mereka Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan menjamah jemaat-jemaat-Mu satu persatu dari mereka Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan
kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Marilah bersama umat Tuhan segala abad, masa dahulu, sekarang dan yang akan datang, mengakui percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita meninggalkan tempat ibadah ini dan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih daripada Yesus Kristus serta persekutuan daripada Roh Kudus ada pada kita sekalian. Tuhan akan berkati keluarga kita. Lumbung-lumbung kita akan dipenuhi oleh Tuhan. Tuhan akan memberkati pendidikan kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan akan selalu dibuat Tuhan berhasil. Dan ingatlah, tatkala engkau berhasil, engkau juga akan membuat orang lain juga berhasil. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Dipersilakan duduk untuk saat teduh ibadah selesai. Terima kasih kepada seluruh jemaat Gereja Sola Fide Surakarta yang telah mengikuti ibadah online dari pagi hari ini dari awal pertengahan pada akhirnya. Kiranya kasih karunia Tuhan melingkupi dalam kehidupan kita semua. Tuhan memberkati. Amin.